Oke friends, welcome to Surfan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan ke teman-teman NPC yang paling diminati oleh para pemain Genshin Impact saat ini ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, NPC artinya adalah non-playable karakter, atau lebih tepatnya karakter yang tidak bisa kita mainkan. Jadi karakter-karakter NPC ini biasanya ada di world quest atau misi-misi yang ada di Genshin Impact. Jadi teman-teman nggak bakal bisa menggunakan karakter-karakter tersebut ya. Namun walaupun dia sebagai karakter sampingan, banyak pemain yang minat sama karakter-karakter ini ya. Jadi gue bakal beritahukan ke teman-teman 4 karakter atau NPC yang paling diminati oleh para pemain Genshin Impact. Jadi pada video kali ini mungkin mengandung beberapa spoiler atau bocoran cerita pada world quest. Jadi ketika teman-teman belum menemukan atau belum menemui NPC yang gue sebutin, berarti teman-teman harus skip video gue untuk karakter tersebut ya, agar menghindari spoiler-spoiler yang tidak teman-teman inginkan. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah Yinger, yaitu adalah NPC perempuan yang ada di Liyue. Yinger ini pertama kali terlihat di quest Archon ya, atau lebih tepatnya ketika kita memberikan persembahan pada ya patung Morax. Pada saat quest Archon kita diminta untuk membuat sebuah bumbu atau ramuannya. Jadi kita minta bantuan Yinger ini. Jadi ya untuk Yinger ini karakteristiknya cukup menarik ya. Dia itu suaranya cukup lembut, jadi dia ngomongnya pelan tapi dia lembut suaranya ya, tapi nggak terlalu keras. Lalu dia suka flirting ya, atau dia suka menggoda pria-pria yang lewat di tokonya. Dan saat ya gue akui untuk quest Archon itu gue lumayan menyukai ya karakter ini ya. Dan tidak hanya gue, banyak karakter yang cukup minat dengan si Yinger ini. Ketika dia membuat parfum ya, ketika dia memberikan tutorial-tutorial cara memberikan parfum, itu cukup menarik gua rasa ya. Dan bila teman-teman menggunakan MC-nya atau perempuannya atau Lumin atau Taru, itu gua rasa bakal Yuri namanya sih. Lalu karakter selanjutnya dia menggunakan logat Kansai ya, atau lebih tepatnya logat yang ada di Jepang ya. うちまであんたさてそれぞれの高校について紹介してあげるわ Lalu untuk logat Kansai sendiri teman-teman bisa dengar juga di Yoimiya, tapi Yoimiya ya gua rasa nggak terlalu berbanding terbalik dengan Yinger ini ya. Untuk Yinger ini gua rasa cukup MILF gua rasa ya. Atau teman-teman bisa cek di quest story sebelumnya ya. Teman-teman bisa buat akun baru untuk mengecek dialog itu. Untuk gue sendiri gue udah buat di video lama gue ya, Yinger itu. Lalu ada event studi in potion dulu ya. Jadi kita bertemu dengan Yinger kembali bersama Timaeus. Timaeus itu merupakan asisten Albedo ya. Itu Timaeus itu adalah alkemis atau ahli kimia yang ada di Mondstadt. Dia pergi ke Liyue untuk meminta bantuan Yinger ini untuk membuat sebuah ramuan dan memiliki percikan-percikan romance antara keduanya ya. Tapi ya gak terlalu berhasil ya, gak terlalu sukses antara Timaeus dengan Yinger. Lalu NPC kedua adalah TP. TP ini merupakan karakter NPC yang sangat mendukung MC kita ketika melawan Archon Raiden Shogun ya. Jadi ketika TP ini menggunakan delusion ya, atau ya pemberian Fatui, itu bisa memperkuat karakternya namun mengurangi umur dari TP itu sendiri ya. Jadi banyak prajurit Sangonomiya yang menggunakan delusion tersebut dan banyak yang putih abu-abu kepalanya. Jika teman-teman lihat Childe juga ada bagian putih di atas kepalanya, itu merupakan efek dari pemakaian delusion itu sendiri. Jadi pada akhirnya TP itu mokat ya, dia tewas karena ya untuk efek dari delusion sendiri. Itu membuat MC kita sangat marah, sangat dendam ke Fatui ya. Ya walaupun dia kena bantai sendiri buat itu sih, kena bantai di Skramos ya. Skramos itu Harbinger ke-6 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita diselamatkan Yaemiko dan bla 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 bla. Akhirnya kita bertemu Raiden Shogun, dan bahkan untuk cutscene Raiden Shogun itu sendiri kita ada aura-aura TP ya. Jadi TP ini merupakan karakter yang sangat berpengaruh di quest story di MC kita ini. Oke friends, lalu yang ketiga adalah Ru ya, seorang bocah kecil cilik yang sangat bertekad untuk menemukan atau membebaskan burung peliharaannya, yaitu Kapacur. Kapacur itu apa nggak salah namanya. Itu adalah burung elektro yang ada di sebuah legenda Pulau Surumi. Jadi ketika kita sampai di Pulau Surumi ya,
kita bakal menjelajahi quest-quest yang cukup menarik yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari ya. Jadi quest itu bertahap. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu bakal bertahap. Jadi teman-teman bisa menikmati backsound yang ada di Pulau Surumi. Ini merupakan backsound dari Surumi tersebut ya. Oke friend, jadi Ru ini ya akhirnya kita berpisah dengan Ru ya. Saat kita berpetualang dengan Ru ini, kita bakal memberikan dia harapan-harapan untuk keluar dari Pulau Surumi tersebut ya. Namun sayangnya ya dia nggak bisa keluar dari Pulau Surumi. Paling mentoknya di Pulau Serai ya. Dan itu ya merupakan perpisahan terakhir kita dengan si Ru ini ya. Jadi gua rasa untuk backsoundnya oke ya, itu cukup oke. Apalagi waktu Ru itu nyanyi ya. Dia nyanyi itu merupakan ya backsoundnya cukup bagus ya. Itu banyak para pemain Genshin Impact mencari backsound lagu dari Ru tersebut ya. Dan sebagai pemain casual dan semi expert ya, dan gua cukup setuju dengan hal itu. Dan musiknya cukup bagus gua rasa sih backsoundnya. Lalu yang keempat adalah Zikyong. Itu merupakan karakter pemandu NPC kita di Chezam ya. Atau lebih tepatnya saat ini teman-teman jika menjalankan quest story dari Chezam, itu teman-teman bakal menemukan Zikyong ini ya. Namun untuk karakteristik si Zikyong ini ya, dia cukup keras kepala ya. Kita udah suruh bilang, kita udah bilang istirahat ya, dia nggak mau istirahat. Dia tetap keras kepala untuk menjelajahi Chezam ini ya. Dan juga untuk ya gua harus akui sifatnya itu nggak cuma keras kepala tapi juga cukup berani ya. Dia meresikokan nyawanya untuk menjelajahi Chezam ya. Walaupun Chezam itu memiliki aura-aura yang tidak baik untuk tubuhnya sendiri. Dan kita sebagai MC yang baik hati dan tidak sombong dan suka menabung ya, kita minta dia untuk menjauhi Chezam ini. Namun akhirnya cukup miris ya, atau cukup menyedihkan. Ketika kita menyelesaikan quest dari Zikyong ini ya, kita nggak bakal menemukan Zikyong ini. Dan kita bakal diberikan sepucuk surat dengan logo yang ada di bagian kiri bawah, bagian kanan bawah, itu logo Zikyong. Dan menurut gue itu cukup imut juga sih, logo ikonnya itu ya. Kenapa dia harus gambar kepalanya itu ya? Kadang gue juga bingung itu ya. Lalu untuk Zikyong ini ya minusnya itu dia nggak ada voice actor untuk mengisi suaranya, karena dia cuma work quest biasa. Namun teman-teman jangan khawatir, jangan bersedih hati. Kita bakal bertemu, mungkin ya kita bakal bertemu lagi dengan Zikyong ini. Dan ketika kita bertemu dengan Zikyong ini mungkin saat event ya. Saat event mungkin dia ada suaranya atau ada yang mengisi voice aktornya. Teman-teman pasti ingat event sebelumnya, itu perjamuan 3 dunia. Kita bicara dengan Sukuyo untuk membuka Enkanomiya. Namun saat work quest Enkanomiya, kita bicara dengan Sukuyo, dia tidak memiliki voice actor ya. Namun ketika kita bermain event perjamuan 3 dunia atau membuka Enkanomiya bagian kedua itu ya, kita bakal bicara dengan Sukuyo walaupun cuma awal-awal doang sih. Tapi Sukuyo memiliki voice actor ya. Dan kita masih berharap si Zikyong ini kita bakal bertemu lagi dan ada voice aktornya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Gue tahu nih videonya mungkin gak terlalu bermanfaat ya, tapi gue lumayan suka membuat video-video seperti ini. Jika teman-teman setuju bisa tulis di kolom komentar. Dan bisa berikan NPC mana yang menurut teman-teman cukup menarik ya. Jadi tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel gue dan bagikan video gue. Jangan lupa like ya, like itu gue rasa, gue baru tahu like itu cukup penting di video YouTube. Jadi gue harap teman-teman mau memberikan like atau suka pada video gue selanjutnya atau saat ini dan seterusnya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.